Setelah muncul polemik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran, PBI, DPR RI bersama pemerintah akhirnya mengambil langkah cepat untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. PBI adalah program jaminan kesehatan nasional yang iurannya dibayarkan penuh oleh pemerintah, sehingga peserta tidak perlu menanggung biaya berobat. Kesepakatan ini diambil untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat masalah administrasi atau validasi data. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa seluruh layanan kesehatan bagi peserta PBI akan tetap ditanggung pemerintah selama 3 bulan ke depan. DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah, ujar Dasko di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026. Dasko menuturkan, dalam periode 3 bulan tersebut, Kementerian Sosial, Kemensos, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan serta pemutakhiran data desil. Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari desil 1, paling miskin, hingga desil 10, paling kaya. Pemutakhiran ini penting agar penerima PBI benar-benar tepat sasaran. Selain itu, DPR dan pemerintah juga menekankan agar anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, dimanfaatkan secara maksimal dan akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Kesepakatan lain yang dihasilkan adalah dorongan agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi kepada masyarakat jika terjadi penonaktifan kepesertaan, baik untuk PBI maupun PBPU, peserta bukan penerima upah, yang dibiayai pemerintah daerah. DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal, imbuh Dasko. Langkah menuju satu data tunggal di bidang jaminan kesehatan diharapkan dapat mengurangi kesalahan data penerima, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas program. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap penyebab munculnya keresahan masyarakat akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, PBI-JKN, pada Februari 2026. Menurut dia, keributan terjadi karena jumlah peserta PBI yang dihapus dalam 1 bulan melonjak tajam hingga mencapai sekitar 11 juta orang atau mendekati 10% dari total sekitar 98 juta peserta. Ini saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya enggak ada keributan-keributan terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Kalau kita lihat tabel ini, jumlah penghapusan dan penggantian PBI-JKN yang dihapus di bulan Februari 2026 itu mencapai 11 juta orang, ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama pimpinan DPR RI, Senin, 9 Februari 2026. Purbaya menjelaskan, pada bulan-bulan sebelumnya, jumlah peserta PBI yang dinonaktifkan relatif kecil dan tidak menimbulkan gejolak. Ia menyebutkan, penghapusan PBI pada periode sebelumnya berkisar di bawah 1 juta hingga sekitar 1 juta orang per bulan. Menurut Purbaya, lonjakan besar tersebut menimbulkan kejutan karena masyarakat yang terdampak tidak mengetahui bahwa status kepesertaan PBI mereka sudah tidak tercantum dalam daftar. Akibatnya, mereka baru menyadari penonaktifan saat membutuhkan layanan kesehatan. Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari? Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Kalau 1% kena, enggak ribut orang-orang. Kalau 10%, ya kerasa, ujar dia. Purbaya menegaskan, besarnya reaksi publik tidak berkaitan dengan perubahan anggaran negara, tetapi pelaksanaan pemutakhiran data yang justru memicu kegaduhan. Sebab, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk program JKN tidak mengalami perubahan, yakni berada di kisaran angka 247,3 triliun rupiah. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Purbaya mengusulkan agar perubahan data kepesertaan PBI-JKN tidak dilakukan secara drastis dalam satu waktu, melainkan secara bertahap atau dirata-ratakan dalam beberapa bulan. Selain itu, Purbaya juga mendukung usulan pemberian masa transisi sebelum penonaktifan kepesertaan PBI-JKN benar-benar berlaku. Dia menilai,
Peserta yang statusnya dicabut perlu diberi waktu sekaligus sosialisasi agar dapat mengambil langkah yang diperlukan. Purbaya menekankan, ketika seseorang tidak lagi masuk dalam daftar PBI, sistem seharusnya langsung bisa memberitahu peserta supaya mereka memahami perubahan status dan tidak kaget saat mengakses layanan kesehatan. Purbaya menegaskan, pemutakhiran data PBI JKN pada prinsipnya bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran dan benar-benar melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, dia mengingatkan agar proses tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial. Pemutakhirannya jangan bikin keributan, kata Purbaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.